kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Yang punya Nanti kita akan membahas masalah rencana parkir meter pada jalan-jalan di lingkungan DKI Jakarta. Dimana yang perlu kita bahas di sini masalah pemanfaatan aset ya, Pak. Nah, ini pemanfaatan aset karena ini ada kita bisa sistem di BOT dan kerjasama pemanfaatan aset. Jadi dari masalah ini kita banyak perlu bantuan dari DKD masalah sistem pemanfaatan dan helangnya dan sistem itu hipotesnya. hukum, kita langsung bicara keberatan atau tidak dengan ide cara kita seperti ini. Ya, jadi kita istilahnya itu nanti Jakarta itu tidak ada lagi on street, semua off street. Jadi pemilik gedungnya itu adalah UPT parkir. Kalau dulu yang punya kan Grand Indonesia atau yang punyanya apa? Secure parking. Nah sekarang ini versinya punya kita nih. Tapi ini di jalan tetap 20% pajak store seperti secure parking. Ini malah langsung online. Bedanya si UPT ini hanya dapat 10%, kan 80-20. Selama ini 80 kan dikuasai dari swasta. Nanti bagaimana pola ini akan berjalan? Bagaimana nih UPT parkir misalnya punya gedung parkir yang kelola. Nanti pun polanya kan sama, Pak. 20 dia store, 80 dia pegang. Dan kalau ini terus berjalan, ini lama-lama UPT parkir udah punya modal, Pak. Bapak udah bisa bikin kerjaan sistem parkir sendiri, dapat 60. Dan kita nggak mau keluarkan uang lagi UPT parkir untuk ngabisin uang APBD 21 M narik parkir yang ditarik 20 bisa gitu kan. Tapi yang ini kita di dalam tolnya itu mesti sebutkan gaji si jukir itu tidak bisa UMP, harus 2 kali UMP atau berapa kali, sama seperti bus Transjakarta kita. Baru preman-preman ini yang selama ini dapat 100.000, 150.000 per hari, dia mulai naik. Jadi kalau kita UMP kita 2,2, kalau 2 kali UMP kan 4,4. Itulah bagian porsi 70% yang dikelola dari si tekanan parkir. Selama itu 70% kan store menyetor kan hilang nih semua, nggak jelas gitu loh. Nah ini kita rubah. Kita rela hanya dapat 20%, tapi sistemnya jadi jalan. Tapi tujuan lebih utama lagi bukan soal uang. Tujuan utama kita itu adalah untuk mengendalikan jumlah mobil yang di satu wilayah. Tujuan sosial kedua, kita mulai memanusiakan preman. Jadi preman itu kan begitu, kita ngomong jujur ya. Yang makan lebih banyak itu bukan yang di bawah sebenarnya, bos-bosnya itu. Nah ini kita potong nih. Yang mati buat bos ini semua, kita bantunya dapatnya mirip-mirip. Dia mirip-mirip pasti dia mikir. Saya kasih Anda hampir sama dengan waktu dulu jadi preman, tapi ini jadi resmi. Dia pasti mikir. Karena tidak mau juga saya sodok kamu, saya sikat kamu nih. Saya ini preman bersenjata loh. Resmi loh, saya nembak orang ini resmi, kira-kira gitu. Kalau kamu analisis sama saya bisa resmi nembak Anda. Jadi kalau kita tekannya gaji 1 kali, Pak, berontak semua. Sama seperti sopir kan. Memang kita jam 3,5 UMP, jam sedang. Kita mau dorong orang keluar nih, Pak. Nanti kan bus-bus yang kecil-kecilan hilang. Bus-bus kecil akan pindah profesi menjadi bawa bus sedang. Yang bus sedang sudah punya B1 umum, dia pasti akan loncat ke Jakarta bus besar. Dia jangan usahakan orang luar. Nah ini akan membuat
sistem jadi jalan secara alami karena hukum ekonomi sebetulnya. Sama seperti sekarang kan, pengemis ketangkap punya 25 juta ada penghasilan. Salah siapa? Orang yang baik hati kan, kasihan. Harusnya kalau dia baik hati buat kasih uang, Anda lapor kepada kami akan taruh dia di panti. Masalahnya dia tidak mau di panti, di luar ada yang kasih duit. Nah caranya gimana supaya nggak kasih duit? Dihukum, denda. Ada perdanya. Cuma kita tidak laksanakan, nanti polisi akan perluas. Setelah lalu lintas akan perluas ke soal sosial seperti itu. Kalau kuhab diubah, bagus. Mereka yang sosial ini kan sosial orang baik nih. Dihukumnya apa? Cuci WC di terminal-terminal, Pak. Ya bersih bisa gitu loh. Bersihkan rumah susun, halamannya atau bersihkan taman-taman kita, ya hukum. Ya kan belum ada peraturan Indonesia seperti itu. Tarik ekor tidak. Ya jadi itu aja. Tolnya mesti masukkan soal gaji jukir. Bapak cek aja, jukir kita dapat berapa? 100.000 Pak, 150.000 sehari. Bawa pulang. Yang nggak resmi ya, nggak ada ngomong fair gitu. Jadi itu harus berani 2 kali. Tinggal gimana si pengusahanya? Paling masa kerjanya diperpanjang Pak. Apa-apa. Atau jukirnya mulai dikurangin batas berapa? Jadi preman-premannya harus kita manusiakan. Tapi yang preman yang serakah, yang dapatnya 50 juta, 30 juta, dia lebih takut mati. Selama ini kan dia memanfaatkan, sebetulnya dia memanfaatkan anak buah di lapangan karena sama-sama punya kepentingan menjaga dia. Kalau Bapak nggak lakukan seperti itu, Pak, ribut yang menengah ke atas ini. Ribut, ini proyek akan gagal. Pasti tidak akan ada lagi yang mau invest. Jadi kalau di jalan, makanya saya tawarkan, sekarang tinggal tendernya itu mau perjalanan seperti ini atau semua. Yang jalur utama, yang ring 1, yang mana? Lebih bagus semua, cuma pelaksanaan bertahap. Iya, tapi kita mesti kasih tahu, kita pengennya 2 tahun selesai. Misalnya gitu, itu dia punya owner estimate gitu loh. Yeah. Jadi kita ingin yang menang tender ini seluruhnya, kalau dia nggak selesai gimana? Berarti putus. Berarti yang dia tidak selesaikan, kita berhak tender kembali. Jangan kasus seperti Basque, jadi harus ada pasal perdatanya. Kalau dia gagal dia sesuai, kita putuskan, dia tidak bisa tuntut. Jadi waktu menang doang. Kita kasih batas waktu. Jadi jangan sampai dia gugat, kita gugat capek, jadi tidak bisa gugat. Ini putusan mutlak yang mau ikut ini. Nah, dia jelas. Perdatanya mesti dicantumkan pasal perdata. Selama ini kita lemah. Mereka dia gorong-gorong, ditinggal, berantakan. Kita pun nggak bisa ambil. Karena nggak ada perdata mengatakan kalau kamu gagal, semua uang yang belum dibayar tidak dibayarkan. Dia tidak lagi mengukur sisa saya berapa gitu Pak. Kekurangan bayar berapa atau tidak ada sudah perdata. Sita terus cairkan bank sini lagi. Kalau nggak bank sini orang repot Pak, terlalu gede. Jadi kan pakai mesti syaratkan. Ini mesin-mesin yang sudah dipakai di beberapa puluh negara gitu kan. Udah dipakai berapa puluh tahun. Kalau tidak, udah ada deketin saya Pak. Dari negara-negara yang hebat itu Pak, yang baru setahun 2 tahun pengalaman dia nyontek, kejadian lagi kayak bus Pak. Yang datang mesin wancai lagi nggak jelas itu. Becai dia. Selalu bilang ini nomor 2 terhebat di Cina. Kemarin juga foto juga nomor 2 terhebat, ini juga nomor 2. Semua nomor 2 terhebat. Nggak ada nomor 1. Dia pintar kan, nomor 2 terhebat. Di kampung saya terhebat di nomor 2 itu. Ini yang repot itu. Itu yang menang loh Pak, yang Wecai itu Angkai. pusing gitu. Servisnya gimana? Gak bisa ikat Arab kan? Dan ada lagi servisnya sendiri. Karena kita semua yang pusat-pusat Ikat Arab, daftar. Udah beli Mercedes mau kok bikin semua. Bus tingkat semua beli aja. Kalau Mercedes ya kelihatannya arahnya Euro 4. Apa-apa. Dia nggak mau salah. Enggak, Dia nggak mau. bus tingkat. Suruh bus tingkat itu di Solo. Sementara maksud saya Pak, kita nggak usah perdebatkan gas atau diesel dulu. Karena 3 tahun ini saya nggak yakin SPBG bisa siap. Kalau 3 tahun bisa punya bus, itu bus hancur pun saya nggak puas. Biarin aja lah, pusing amat ganti mesin Pak. Nanti momen sekarang ini masukin di perda.
Pak soal tidak, karena dibahas Pak kerjanya Pak. Soal transportasi. Iya. Tapi Pak Buk nggak mau kan? Nggak mau mundur kan? Oh, Kita pasti gas. Nggak apa-apa. Coba aja masukin. tidak diperlukan ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Karena ke depan kita mau isi pakai minyak jelantah lagi mana biodiesel? Bisa fleksibel. Fleksibel kan? Yang ramah lingkungan coba dites. Ya. Jadi ini bisa Pak ya? Saya gue yang penting gaji itu harus jelas. Minimal 2 kali UMP. Kalau nggak bisa kan? Bapak mau nggak Pak sekarang Pak? Sekarang nggak usah jauh-jauh. Bapak udah pengalaman kan? Masukin preman di jalanan ke gedung parkir. Nggak berhasil kan? Saya mana mau kerja resmi di gedung parkir UMP. Saya dibawa seenak saya. Bawa pulang minimal 100.000 sesial-sial. Saya nggak mau. Jadi yang terjadi waktu kita taruh orang di KBN. Sama kayak anak yang jadi PSK. Ada jadinya menjahit di konveksi. Itu masih dilatih untuk spa lebih cocok kali. Masih ada tipnya gitu ya. Maksud saya kita mesti realistis gitu loh. Ya supaya pakai kain hordeng lah, gak ada apa-apa lah gitu loh. Artinya akad Pak. Yang kelihatan lah, mesti ada tip gitu loh. Jadi itu mesti, kalau jahit menjahit, gak ketemu Pak. Mesti jadinya facial atau apa yang ada tip gitu, itu bisa masih lebih gede. Jahit menjahit, bisa nggak sih? Nah sekarang ada keberatan apa soal ini? Ya, terima kasih. Harus segera nih. Bagus. Iya, berkali-kali kita memang sudah membahas ini dan kita juga bisa mengerti dalam pikiran yang gagasan yang disampaikan oleh Bapak bahwa kita khususnya parkir ini adalah kendala tentang pentarifan, bahwa kita juga tergantung kepada persetujuan DPRD sesuai dengan diperda kita. Kalau dari segi hukumnya Pak, kalau kebijakan yang diambil tidak ada konkret, artinya memang senyatanya tidak ada lagi aktivitas parkir di jalan, itu mungkin bisa saja. Tapi kalau kita hanya mengubah katakanlah mungkin terminologi tidak ada konkret dan kita hanya menjadikannya menjadi objek tapi tetap dia di jalan, kita kelihatannya banyak benturan kepada baik tentang undang-undang jalan maupun undang-undang lalu lintas Pak. Nah, terus di undang-undang pajaknya terhadap objek pajak yang disebut-sebut di situ, karena secara filosofi sama seperti kita kaki 5 lockbin itu Pak. Jadi sifatnya kalau dia di jalan tapi sifatnya sementara. Demikian juga tentang ketentuan jalan, makanya di situ kalau kita lihat filosofi perundang-undangannya di situ disebut itu seperti konotasi pengecualian yang di jalan itu Pak. Apalagi kita mungkin di Jakarta ini dan melihat berbagai aturan yang ada, sepertinya kalau menurut hukum kurang pas kalau kita hanya mengubah kata-katanya bahwa pengakuan secara kita sepihak bahwa ini sekarang menjadi off street walaupun di jalan meskipun dikemas mungkin atau apa. Tapi kalau misalnya dia tidak jalan mungkin juga sedikit belakangan kita bisa saja artinya ada sesuatu yang kosong di aturan kita meskipun ada off street on street, tapi karena secara faktual kita itu diadakan mungkin secara teknis hukum bisa kita buat, tapi kalau secara nyata dia masih di jalan itu kita berbenturan kepada aturan-aturan yang lain Pak. Terhadap kalau itu kendala adalah persetujuan DPRD, karena dilihat dari PP maupun Permendagri misalnya BU itu bukan kepada retribusi dan yang harus terikat kepada persetujuan DPRD Pak. Memang ada kalau kita di sini menyampaikan ada sesuatu proses yang salah di dalam penetapan perda kita Pak. Dan kalau kita break lagi ke situ, sejatinya tidak ada membutuhkan persetujuan DPRD. Nah, jadi
yang bisa mungkin usul kita dari sisi hukumnya Pak, mungkin kita mengadakan klarifikasi terhadap Permendagri, bukan Permendagri, Kementerian Dalam Negeri terhadap perda kita ini. Karena kalau kita secara sepihak pergub kita misalnya menerobos itu dengan asumsi ada hukum yang lebih tinggi memayungi itu, membenarkan itu, nah kita mungkin agak kurang bijak atau kurang pas juga, karena bukan sedang sengketa hukum, karena ranahnya masih di kita semua, tapi mungkin lebih pas kita mengadakan bersurat atau klarifikasi terhadap itu, bahwa penempatan normatif persetujuan DPRD itu tidak pas Pak. Karena baik di aturan BRU itu ada tarif, itu domainnya gubernur, DPRD itu cuma tinggal disampaikan, diserati. Nah, gini. Justru saya bilang begini, kalau kita bikin surat ke Mendagri, pasti Mendagri akan balas, nggak usah tanya, Anda revisi perda Anda. Begitu revisi perda Anda, DPRD itu lihat, ini duit, si investor diperes. Yang tidak ada duit aja mereka bisa minta duit. Itu seperti itu. Kita udah kebayang lah, ini rahasia umum lah. Saya lama di DPRD, saya dibalik. Benar, kalau ngomong sombong tuh di Indonesia yang paling pengalaman berpolitik tuh saya satu-satunya. Saya udah melanglang buana deh, verifikasi DPRD, Bupati, DPR RI, panitia anggaran, dari balik, saya udah tahu. Saya di sini lagi, ibu kota. Ya dari kampung eksekutif sampai sini saya udah pernah ngalamin. Caranya gimana? Ini yang saya bilang. Tadi kalimatnya benar kan? Ini ranah kita. Emang kita dihukum mati, dianggap korupsi? Tidak kan? Ini kan persoalan menafsirkan kan? Kalau tidak ada off-street yang gedung-gedung, saya takut. Kalau nggak ada off-street yang gedung nih, dan kita juga nggak naikin parkirnya maksimum, kita jadi 5.000 per jam itu maksimum, persis seperti offset gedung. Kalau ini tidak ada tarif dari DPRD yang bilang gedung boleh 5.000, saya nggak berani terobos. Berarti saya mau memungut uang melebihi yang ditetapkan. Jadi rakyat bisa tuntut kita tuh. Kalau mereka class action bisa. Nah, atau saya bisa tuduh korupsi, memberikan keuntungan kepada pengusaha 80%. Tapi sekarang kenapa enggak? Kalau dikorupsi, berarti ya semua gedung-gedung semua korupsi dong. Memberikan kepada mereka 80. Tapi ini jalan kan 10 untuk mereka. Ini kan owner estimate 30-70 loh Pak. Kalau nanti ada yang tender memasukkan 60, kasih dia 20, bisa terjadi. Dan kita menyerap tenaga kerja gitu banyak. Nah yang marah ini siapa paling? DPRD. Dia merasa kita melecehkan perda kan. Tapi itu juga masih berdebat. Kan saya bilang ini jadi off-street. Tapi kenapa masih ada jalan yang masih on-street? Belum go off-street kan. Saya belum bangun gedung parkir, boleh kan? Nah bisa contoh kita ambil dulu perumahan-perumahan. Perumahan-perumahan kasus-kasus kita. Bukan jalan provinsi, bukan jalannya negara. Ini jalan provinsi kan? Nah kalau jalan negara memang tidak boleh ada on street. Mutlak. Hasilnya lebih tinggi daripada itu. Nah saya mau kejar. Kalau gitu saya tanya sama BPKP kemarin kan, kenapa Bapak tidak pernah anggap ini temuan ketika orang menghabiskan 21 miliar untuk menarik retribusi 20 miliar? Kalau saya temuan lah. Karena merugikan negara loh. Merugikan negara kan. Kamu ditangkap bisa kena semua Pak. Tinggal kenapa nggak pernah temuan? Nah kenapa? Ini tidak lazim. Kalau lazim dan negaramu nggak maju-maju. Kalau mau jadi pembaharu itu mesti keluar sebuah ide-ide yang di luar kebiasaan baru. Kalau saya mengikuti ide yang sudah ada, ya bukan pembaharu dong, bukan ide baru dong. Ini memang. Sekarang target kita apa? Kalau kita bicara substansi, tugas kita apa sih? Kita ingin kebocoran uang distribusi itu diminimalkan. Iya kan susah. Ini pertama. Kedua,
Kita ingin masyarakat kita punya pekerjaan, secara sosial kita kembangkan. Yang ketiga, seminim mungkin keluar biaya. Ini nggak keluar biaya dengan investasi. Nah, kita balik lagi. Baik, sekali lagi saya bilang Pak, jadi kalau tidak ada offset di gedung-gedung, saya nggak ada pembenaran. Nah sekarang kita bayar offset gedung-gedung saja kita kasih, nggak pakai beauty contest lagi, itu pakai perda, Pak. Betul Pak? Perda 20%. Jadi kalau Anda punya gedung parkir, hanya perda mengatakan tarifnya harus minta persetujuan DPRD. Itu nggak bisa kita lawan. Jadi saya nggak bisa semena-mena naikkan gedung per jam itu 10.000. Misalnya sekarang saya ceritakan ya, Pak, karena kita punya 20% lebih besar, kalau gedung-gedung itu per jamnya 30.000 supaya orang nggak parkir. Supaya orang nggak parkir, nggak bisa itu. Nggak ketemu celah hukumnya. Itu pasti marah DPRD. Rakyat yang menggugat dia, kita kena. Gitu Pak? Nggak bisa. Celahnya di situ. Sekarang celahnya itu seolah-olah orang, tapi kalau swasta mengokupasi jalan kita, langsung dianggap itu offset, saya nggak berani. Itu memperkaya dia, karena ini jalan aset kita. Itu nggak boleh tuh Pak. Misalnya nih, dengan pengusaha kayak skill parking, Pak, saya aja deh Pak, saya pegang, saya store 20%. Itu nggak berani saya, kena kita. Saya store 40% deh Pak, saya juga nggak berani. Ini harus melalui, karena ini haknya UPT kan, untuk narik distribusi kan, makanya mesti UPT beauty contest. Caranya gitu, menurut saya ya. Dia masalah nggak bisa nunggu. Ini kan celah hukum namanya Pak. Iya, iya Pak. Saya paham apa yang Pak Wagub sampaikan, karena kita mencoba mendiskusikan jalan keluar di jalan yang sempit. Seperti itu. Tapi yang masalah hukumnya, kita kan sebenarnya sedang berhitung juga ya Pak. Kalau tadi itu kita berhadapan kemungkinan secara politis bagi DPRD maupun dari Kementerian Dalam Negeri, tapi di sini juga kita sedang membuat suatu definisi baru kepada suatu hal yang selama ini sudah kita lakukan, dan itu juga sesuai dengan amanat undang-undang, karena di undang-undang tentang jalan itu kan ada disebut mana bahu jalan, mana milik jalan, dan baik itu tadi di undang-undang tentang jalan, tentang lalu lintas, tentang pajak retribusi, disebut itu bahwa parkir di ruang milik jalan. Nah, sekarang kalau kita misalnya hanya mengambil celah, kita mau mengatakan secara sepihak, itu bukan menjadi mereka tidak berada di ruang milik jalan sekarang, karena kami memberikan suatu legalisasi atau posisi hukum atau kata istilah baru terhadap itu yang nampaknya kita kalau dikatakan melawan arusnya, lebih kuat arus yang kita lawat itu Pak. Ya, kan gini, betul. Kalau bilang jalan, kan kita bicara Sabang dulu. Kalau Sabang, kalau mau ikutin itu, berarti tidak boleh parkir di jalan. Semua parkir di dalam, di depan tokonya, di trotoar. Sekarang dilakukan itu semua di trotoar kan. Berarti jalan nggak boleh parkir, karena trotoar masih punya kita. Itu mesti diserahkan dari, itu memang GSB kan. Itu udah, ya jalan-jalan, berarti jalan nggak ada parkir. Tapi untuk perumahan-perumahan, misalnya kelapa gading segala macam Mbak, jalan itu bisa. Pandai Indah Kapuk bisa, karena dia belum menyerahkan, masih punya mereka loh. Pandai Indah Kapuk mau tuh Pak, dia udah pusing tuh ngaturin orang preman-preman apa nanti masuk siapa. Semua pit ini bisa ternyata masuk pit juga nih Pak, ngomong-ngomong mereka. Itu bisa. Jalan arteri nggak bisa. Ini dalam komplek perumahan semua bisa. Memang di sini Pak dikatakan di situ kan memang secara umum tidak boleh, tapi itu ada suatu kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah. Dikatakan di situ sesuai dengan izin yang diberikan, jadi ada domain izinnya. Pertanyaan kita sekarang kan, kita memang itu domainnya kita memberikan izin itu,
Cuma ketika kita memberikan izin itu kan ada sebutan baru yang kita buat sejak saat ini, namanya bukan lagi on street. Kan itu Pak yang sekarang yang pertanyaan hukumnya yang kita perlu kritisi, cermati, karena apapun sebetulnya ini kan kita sepakat di sini kan sama gitu. Tapi kita sedang berhitung juga terhadap orang-orang yang usil mungkin di luar terhadap setiap kebijakan kita, karena itu yang kita harus tetap membungkus secara cermat, karena kita tetap bermain di dalam frame yang bisa. Yang bisa ada orang usil. Gugatan apa yang dia gugat kita? Contohnya Pak, jadi yang kemarin terakhir yang David Tobing dan kawan-kawan itu ini contoh keusilannya Pak. Mereka cuma mempersoalkan arti persetujuan DPRD itu apakah keputusan atau surat. Itu saja Pak sudah. Dia tidak memiliki kepentingan apa-apa. Tapi nuansanya di kita di sana juga bingung, karena secara faktualnya mereka pernah surat ditandatangani oleh pernah keputusan sama-sama pernah. Nah, ditanya kita sama-sama itu Pak. Jadi itu contoh keusilan itu, apalagi seperti sekarang. Enggak, maksudnya nggak apa-apa. Maksudnya usil, dia lanjutkan kemana? Ke MA. Sekarang usil ada dua. Dia ngomong di media bahwa ini LSM nih, eksekutif. LSM apa? Mengatakan ini Pemda kacau, melanggar undang-undang lalu lintas, sama aja itu kan, memakai ini sembarangan. Kalau dia ngomong di media, biarin aja, tergantung opini di bawah. Kalau kemarin itu dibuka di pengadilan Pak. Udah, nah kalau dia, misalnya sekarang dia nggak suka, dia ke pengadilan, ke MA kan, ada pengadilan negeri. Dia class action, misalnya masyarakat mengatakan kami keberatan. Karena kami keberatan jalan dipakai per jam. Karena dalam Perda itu hitungannya adalah distribusi saja 2.000, mau sampai 24 jam pun sama. Kan seperti itu kan? Ya. Masuk ke MA, kita masih dipanggil. Kalau kita kalah, batalin. Nggak mungkin masuk penjara gitu. Yang rugi pengusaha. Kalau batalin. Tapi kalau kita bisa berargumentasi, bahwa juga ada celah hukum dalam kondisi darurat, darurat kemacetan, ada asas keadilan itu dicari kalau celah hukumnya ada hal tertentu dan itu. Ini kita bisa kasih lihat laporan JK, ya dasar hukum seperti itu nah, hasil kajian menimbang 2014 akan terjadi deadlock dengan pertambahan mobil yang luar biasa, penambahan jalan yang tidak sesuai, visinya sudah pasti lebih dari 0,9. Forum capacity itu, nah kita karena itu melakukan sesuatu yang berbeda, dan ini dari sisi kerugian negara tidak ada, tidak ada sisi kerugian negara ini, malah menguntungkan buat negara kan. Nah maksud saya itu yang harus kita, ya bukan aja di pengadilan hakim juga bisa mikir kok, hakim kepentingannya apa membatalkan ini. Nggak ada. Kita buat orang mau bayar kok. Kalau Anda tidak mau bayar, kan tujuannya supaya Anda tidak mau parkir, jangan bawa mobil, naik bus gitu loh. Dia tidak ada paksaan Anda untuk bayar. Kecuali kita naikin STNK gila-gila, Anda nggak berani saya. Maksimal progresif 10% itu loh. Saya nggak berani naikin 50%. Ini kena kita. Digugat orang Pak. Bisa class action. Kalau ini kan semua kasarnya tahu Pak. Ini kan semacam permainan. Undang-undang mengatur. Berhak nggak disebut menentukan ini perbodan, ini nggak boleh stop, ini nggak boleh parkir, undang-undang. Berhak. Nah sebetulnya daerah ini tuh kasar tuh nggak boleh parkir punya tuh. Cuma karena belum siap gedung parkir, kita solusinya ini. Ya sama seperti KLB lah Pak. Di seluruh dunia nggak ada namanya itu melanggar koefisien luas bangunan, nggak ada tuh kita melanggar KLB itu. Makanya ketika kita minta denda, kami contoh KLB Pak. KLB kan ada pergub mesti ganti sekian itu Pak. Lalu itu dituntut oleh Kemendagri disuruh batalin, karena tidak boleh
ada denda KRB. Yang gitu. Nggak boleh ada masuk kas daerah dengan denda KRB. Maksudnya kita ubah, lu ganti barang, deal duit, deal barang. Ya biar kayak preman lah waktu itu. Kita dibikin. Paling kalau dia nggak boleh, batal lagi. Ya sudah. Jadi saya kira kalau dalam hari ini, paling kalau di jalan arteri yang besar, kita harus sepakat Pak. Dia parkir ke atas sama, nggak boleh di bawah. Lokal dan kolektor. Hah? Jalan lokal dan jalan kolektor doang. Nah, ini Mbak, Bagaimana? sebetulnya Pak Enrico ini punya dua aturan yang mengatur off street dan on street. Nah, off street itu pungutannya namanya pajak. Ya, Offset pada kalau yang on offset street retribusi. retribusi. Ya. Nah, retribusi ini dasar sudah 1 tahun 2006 ada tuh Pak ya. Nah, maksud saya Pak Enrico ini kan lemahnya di cara memungutnya yang tidak transparan dan akuntabel. Cara memungutnya ya kan Pak ya. Nah, maksud saya bagaimana kan kalau kita nggak lari dari koridor hukum itu supaya tidak sulit. Tetap distribusi. Cara ngorek tetap retribusi, cara ngorek uangnya aja yang diperkuat. Nggak bisa Pak. Karena distribusi tidak pernah mengatur pinjam parkir Ya onsite. nggak apa-apa Pak. Jadi artinya sekarang ini kan mereka. Nggak ada pengusaha yang mau, dan itu nggak ada efek buat kita. Nah, jadi kita pakai sistem outsourcing aja. Nggak, efek kita kan pengen membatasi kendaraan. Sedangkan itu Bapak melawan Perda. Karena per jamnya tetap 2.000. Diminta preman bisa 5.000. Coba nggak bisa bergerak. Kalau cuma 2.000 Pak, mahasiswa juga bawa mobil parkir. Tapi kalau per jam 5.000, orang mikir Pak. Saya kalau datang lamar kan gitu. Jadi perda ini fix. Fix. Onsite itu fix. Karena onsite itu fix, hanya boleh satu uang sampai dia pergi. Itu yang membuat kita nggak bisa cegah anak-anak bawa mobil. Jadi maksud Bapak, Ya, filosofi on street itu dirubah ke off supaya bisa progresif. iya. Jadi saya mengatakan begini. Menurut saya ini off street, bukan on street sekarang. Nah, sekarang definisinya on street itu apa? Kan ada ya definisinya. On street itu pinggir jalan. Parkir-parkir ya. Masuk dalam daerah milik jalan. Off street adalah yang di luar daerah jalan. Jadi itu nanti akan terbentur sama undang-undang jalan juga Pak. Betul. Makanya idenya kita paling sial kalau dia ribut nggak boleh ada parkir di jalan. Jadi kalau parkirnya di trotoar boleh nggak? Sudah nggak boleh, tapi masih bisa ngeres. Ini nggak ada trotoar, ada trotoar sama parkir, cuma ada ruko-ruko. Karena jalannya terlalu sempit, maka parkiran mobil sama trotoar itu bersatu. Terus kalau nuntut nggak bisa, ini mesti tegaskan. Kalau nggak bisa tegaskan, lu bakar setengah Jakarta ke seluruh. Lu nggak berdebat sama saya kalau gitu. Karena di Jakarta banyak sekali nggak ada trotoar. Kalau tidak mau paksakan undang-undang, semua masih ada trotoar kan? Tapi yang nggak ada gimana? Berapa banyak trotoar yang diparkirin orang gitu? Kalau pada 1 tahun 2006 kenapa nggak bisa direvisi? Pimpinannya. Kebetulan sebenarnya kita juga memberikan arahan kepada dinas waktu sesuai kita ketahui bahwa sebenarnya pada 1 atau penarikan retribusi parkir pada tepi jalan itu dimungkinkan kita secara progresif Pak. Baik KPP maupun golongan A sepanjang ada alat ukur. Nah, di dalam kode itu. Nah, kenapa kita nggak bergeser atau kita berpindah dari retribusi kepada tarif layanan? Karena bentuk pengelolaan kita PPK BUD. Mekanisme retribusi hanya dilaksanakan oleh PT yang melaksanakan PT murni. Kalau PT yang melaksanakan PPK BUD, dia dengan tarif layanan. Nah, memang seperti yang dijelaskan oleh BOFO, ada kekeliruan pada pasal 52 ayat 2 Perda kita. Sebenarnya bukan keliru. Pada saat kita bermohon kepada DPRD, kita tidak mencantumkannya. Nah, kalau kita merujuk ke atas, di dalam PP 23 2005, dikeluarkan lagi PP terakhir 74 2012, itu ditandatangani oleh gubernur sebagai kepala daerah tanpa persetujuan daerah. Pada Permendagri 61 tahun 2007 disebutkan ditetapkan dengan peraturan gubernur disampaikan
kepada pimpinannya. Kalimat disampaikan tidak berarti dia memperoleh persetujuan dewan. Nah, sekarang kembali kepada prinsip atau definisi on off. Sebagaimana yang tercantum dalam telaah situ Pak, sebagaimana dinyatakan tadi oleh Biro Hukum, beberapa peraturan seperti Undang-Undang 22/2009 tentang jalan tegaskan memang bahwa on street itu adalah nampaknya akan terjadi pergeseran sesuatu karena kita akan menerapkan peraturan gubernur tanpa persetujuan dewan. Tetapi kalau digugat pun dimanapun tingkat, gugatan terhadap itu saya pikir akan batal karena memang peraturan itu tidak sesuai dengan peraturan di atasnya. Nah, jadi kalau di dalam saran itu Pak, kalau misalnya kita memang mau menerapkan tarif pelayanan, tarif pelayanan tidak kalau itu lupakan dinas pajak. Jadi maksudnya itu Berarti langsung jalan. bisa. Bapak perlu bisa. Cuma kita nakal aja harus bawa pergub karena kan yang kemarin kan perda kan cuma 1.500. Izin Pak pimpinan. Setelah kemarin kita laksanakan persetujuan dewan dengan surat nomor 850/1.811.4 tanggal 4 Juli sampai sekarang belum ada persetujuan terhadap itu. Pak BPT juga sudah sempat datang ke wakil ketua PRD Pak Langsani dan menyatakan persetujuan secara lisan secara prinsip. Tetapi mengisyaratkan 3 hal. Pertama, kemana on-street itu? Berarti pemerintahnya harus menyiapkan off-street 1. Yang kedua, pelaksanaan secara terus-menerus dan berkesinambungan mengenai law enforcement. Yang ketiga, pengadaan kendaraan. Nah, saya bilang Pak, untuk yang dua yang akan dilaksanakan, yakni law enforcement secara berkesinambungan dan pengadaan kendaraan, karena Pak Gubernur sudah siapkan sekitar 1.000 angkutan besar dan 3.000 angkutan sedang. Tetapi untuk pelaksanaan perpindahan on ke off, Jakarta ini kan bukan seperti kota yang kosong Pak, sehingga memudahkan untuk pembangunan gedung. Juga harus disesuaikan dengan perda kita yang RT RW. Kalaupun mau dilakukan pembebasan lahan terhadap itu, pasti biaya investasinya akan luar biasa. Di beberapa negara juga dilakukan perpindahan on ke off, itu hanya sebatas yang ada di sekitar situ Pak. Jadi kalaupun mau dilaksanakan memungkinkan, tetapi membutuhkan biaya besar. Terkait dengan tarif sebenarnya Pak, untuk tarif retribusi yang tadi saya bilang bahwa dia bisa dilaksanakan penghutang progresif sepanjang ada alat ukur. Nah, karena kita udah PPKBUD, maka kita tetapkanlah dengan peraturan gubernur tentang tarif layanan. Kita sudah buat Pak. Nah, surat itu memang menghendaki persetujuan dewan karena perda kita Perda 5 tahun 2012 khususnya pasal 52 ayat 2. Nah, akhirnya di Biro Umum tidak dilakukan penelitian sementara karena menunggu persetujuan dewannya Pak. Tetapi celahnya adalah bahwa memang sebenarnya untuk tarif pelayanan ya Pak Biro Hukum tidak membutuhkan persetujuan. Sehingga kalau kita mau percepatan dengan mendorong itu Pak, dengan menghilangkan persetujuan dewannya dan menerapkan tarif paling tidak sesuai dengan usulan kita pada PBND. Jadi sebenarnya progresif bisa kan? Bisa. Sama Bentuknya tarif layanan. jadi nanti UPT ini bisa dianggap diotopsi sebagian daerah yang dikosongsikan. Nah, terus yang dari retribusi itu secara progresif. Sebagai revenue itu nanti kita tender untuk si pengelolaannya aja. Makanya kita bayar itu Pak per tahun dia mengelola ini. Jadi seperti kita bayar cleaning service gitu, tapi dia secara transparan akuntabel. Jadi tetap semuanya di bawah dia. Jadi lelangnya operator Pak, bukan lelang investasi. Sebenarnya pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga dapat dilakukan oleh UPP Parkiran karena kita Bayarnya apa? bentuk pengelolaannya ada 3 Pak. Pertama ada kerjasama operasional, yang kedua sewa menyewa, yang ketiga adalah pelaksanaan kerjasama yang menunjang tupoksi. Pak Wagub kemarin arahkan BPKD untuk melaksanakan lelang pemanfaatan aset, oleh karenanya diresepsi oleh BPKD dalam rangka persiapan itu. Kita pikir untuk tahap persiapan pelelangan memungkinkan untuk bisa dilaksanakan di BPKD, itu saja dengan pola yang 2 Pak tadi, baik BOT maupun yang pemanfaatan aset ya Bu ya. Barangkali nanti tinggal diperlukan konsultan dalam rangka menilai proposal. Saya ada berbeda sedikit. Bagaimana Pak mohon izin Pak ya? Simpel. Bagaimana kalau misalnya yang ikut tadinya kan orang mengutin, orang itu tidak profesional, diganti sama orang yang profesional tapi private sector, dia outsourcing. Jadi kita bayar cuma untuk membantu kita sebenarnya, bukan ada kerjasama apa membantu kita uang itu tapi secara transparan. Nah dia kita bayar dari APBD-nya BLU. Jadi yang kita lelang itu alat pemutnya. Nanti udah jelas kok pemasukan
jelas kayak gitu. Tinggal dia tidak bayar. Katakan nih kalau si A bisa ngelola ini, dia butuh orang berapa, mestinya apa, yang taksi gitu ya. yang taksi. Itu aja Pak, lebih simpel dari Pak. Tadi nggak banyak aturan hukum yang dirubah. Kita nggak keluar duitnya. Nggak keluar duit. Bisa nggak duit itu? Jadi artinya nanti sebagian pemasukan kami itu untuk membayar si operatornya itu. Jadi operator itu adalah tangannya si operator. Aset ya, BKD gimana? Nggak ada pemasukan aset, asetnya Sama. Ini aja sama. Cuma rubah. Kita kerjasama kan ke nggak pernah sama, cuma kamu minta tolong cleaning service bersihin gitu aja. Cuma dia mengutin uangannya Pak, diawasi gitu. Nanti orang kita bayar. Tapi ini kelemahannya ada. Kalau sistem ini apa? Kelemahannya kamu bayar mesti ngajuin ke DPRD ya. Apanya Pak? Untuk bayar mereka. Pasti anggarkan kan? Iya. Itu yang bisa masalah. Karena kalau anggaran ini nggak bisa, mesti minta multi years lagi. Nah, nanti dulu. Siapa yang mau pasang sana 1 tahun? Dari Transjakarta ini, nggak Pak, dia beli alat sendiri aja. Cuma orang kan. Jadi alat itu yang masalah, Pak. Mesti ngajuin lagi, itu mau berapa? Nah dari pemasukannya nanti kalau Tapi gini loh Pak, kita ngomong jujur. Ini memang banyak, tadi ini udah benar. Jadi lupakan, orang pajak boleh pulang. Lupakan udah gitu, soal pajaknya gitu. Memang objek pajak. Ini jauh lebih gampang, udah caranya lebih gampang. Dia pajak lain. Kita ini pasti deadlock sama DPRD 2015. Ini KUHP nggak ada tanah, KPB itu harus 30. Kemarin juga udah ngajuin yang nggak masuk akal. Paksa dinas pendidikan satu sekolah CCTV 3 miliar. Terus sosialisasi pajak, PBB segala macam, satu lokasi 200 juta. Itu ratusan Pak sosialisasinya Pak. Pasti temuan. BPKB semua. Kita kalau temuan ribut sama mereka, pasti dia nggak mau bahas. Udah pasti. Ini kan ada bargaining nih Pak. Nah Pak Gubernur udah pesan sama saya, nggak usah bahas. Jadi kita dari BPKD semua siapkan untuk biaya mendahului. Semua Pak. Jadi jangan sampai lagi kejadian nanti Bapak habis solar lagi untuk kapal ke Pulau Seribu loh. Itu karena Bapak nggak masukkan mana yang mau mendahului. Kita tuh eksekutif tuh berhak. APBD tidak disahkan itu kita boleh pakai APBD tahun ini. Asal Bapak sebutkan mana yang tinggal bikin SK Gubernur aja gitu loh. Jangan lagi kejadian sampah berantakan nanti gitu loh. PU berantakan, Biskup sekolah berantakan, nggak ada minyak, nggak ada apa. Itu bodoh aja kalian nggak mau mendahului. Iya makanan semua langsung di. Tapi yang kali ini saya bilang yang kepentingan DPRD kalau saya masukin. Ya, harusnya dia ini jangan jaga gawang aja. Kalau bisa mana nih yang kan udah tahu persis mana yang berkelanjutan. Mana yang mau kerja BPKD harus langsung. Semua kita tadi BPKD ya dalam disisir semua yang kita akan pakai duit. Yang kita nggak boleh kan nggak boleh investasi saja. Nggak ada bus nggak bisa, beli bus semua nggak bisa. Makanya saya mau pakai sistem iklan tadi, tong sampah iklan tadi, semua kita main seperti itu. Rumah susun kita todong properti. Jakarta apa sih mau diurusin sebetulnya? Ya, hanya urusan sampah, soal lalu lintas, tambah bus, tambah rusun, bikin pasar, nggak perlu APBD. Dia pakai APBD rutin aja yang lain. Di Bandung seperti itu Pak. Ya kan? Semua gitu. Ketemu dengan Kamil, karena malas ribut sama DPRD. Ini contohnya kemarin sudah beli alat, ya, Ya. pasar baru, nggak bisa ke pasar kan. Nah sebetulnya itu kalau dipasang kan bisa menghasilkan revenue yang tinggi Pak. Makanya itu saya bilang, serahkan pada pihak ketiga. Kenapa nggak jalan? Karena premanismenya itu yang tidak kita potong. Makanya untuk tender kali ini harus dicantumkan. Saya kira udah ketemu nih Pak. Ini tetap urusan OPD parkir. Ini dimasukkan jadi pelayanan apa? Yang misalnya bisa pakai tarif berlaku yang sistem per jam. Nah per jamnya kita usulkan 3.000 per jam. Jadi cuma Pergub melawan bahwa ribut nih. Kemungkinan besar kan. Itu opini masyarakat.
tender investasi. Karena kita mau sistem Pak, kita kan seluruh Jakarta kita tender satu sistem aja. Dalam 2 tahun seluruh jalan selesai. Kalau dia nggak selesai dalam 2 tahun, kita mesti panggil dia Pak. Dalam 2 tahun itu sisi mana jalan mesti jelas. Semua jalannya mesti tulis. Tahun pertama mana dulu yang kita ini banyak macet dulu nih, ring pertama. Yang kejar sama perubahan ring pertama dulu nih. Sudah ada. Udah ada kan? Nah itu tidak ada. Basisnya tetap revisi, ada perubahan. Tarif layanan. Udah beres, bayar pajak udah nggak ada. Nah, Tambahan mungkin tadi Pak tentang kita ke klarifikasi. Jadi sebetulnya posisi yang kita sampaikan itu adalah kita bersurat ke Kementerian Dalam Negeri dan bayangan kita karena itu adalah hukum. Mereka juga tidak bisa lari dari itu. Jadi bukan tentang tidak mereka merespon itu Pak, tapi itu kan bicara PP. Dan kebetulan di kita ya ada masalah tentang itu, sehingga kalaupun nanti misalnya dari Kementerian Dalam Negeri rekomendasinya mengubah-ubah, tapi itu landasan bagi kita untuk tadi karena nanti pasti di dalam balasan ke kita itu dia akan menyetir bahwa itu memang menabrak ketentuan yang di atasnya, bahwa filosofi BLU itu terus sehingga begitu dapat. Maksud saya sekarang ini dua sisi yang berbeda. Sekarang saya setuju Bapak kirim surat ke Mendagri untuk memperbaiki kekacauan perda yang dipaksakan dari mereka naikin tarif mesti izin DPRD. Itu harus dibuat surat itu. Surat itu dibuat. Itu untuk menguntungkan kita. Tapi saya tidak mau ini tunggu surat itu. Nah, ini dua sisi yang berbeda sekarang. Bapak siapkan aja perda itu nanti Pak Gubernur bikin surat kepada Mendagri sebutkan ini bertentangan dengan undang-undang. Nah, itu rekomendasinya membatalkan pasal yang melanggar aja kan? Ya. Biasanya itu untuk menonton DPRD. Artinya begini Pak, itu kan satu ya selain celah hukum itu juga di kita bahwa kita tidak ada pembiaran terhadap itu, kita melakukan yang benar dengan ayat seperti itu terserah dibalas atau tidak, tapi kita ya berarti benar. Tapi kalau berarti kan pikirannya beda, kalau soal pajak kan beda. Yang ini objeknya ini paling simpel. Ya udah, bisa laksanakan. Saya cuma pesan itu aja. Juru parkir preman itu harus 2 kali UMP kepada yang mana. Baru bisa jalan ini mesin. Kalau nggak jalan. Bapak saya pun mau lapor Bapak saya awal mau bisa progres implementasi. Ya udah, kalau itu nggak ada masalah gitu. Tender kan Bapak, kalau saya berikan yang tender, Bapak tender langsung. Betul ada kebanyakan kerjaan yang ada yang belum selesai. Langsung boleh. Boleh kalau UPT parkir berhak tender loh, berhak. Tapi surat itu tugas hukum untuk supaya Pak Gubernur bikin ke Mendagri. Tender aja Pak, langsung Pak, minggu depan Pak Gubernur siap. Kita dengar pendapat dari teman BKD gimana? Gak perlu BPKD. Kalau BPKD sebenarnya bisa. Langsung sendiri. kalau Transjakarta tender investasi sendiri. aturan PP-nya maupun Mendagri-nya memang BLU itu memiliki fleksibilitas kekhususan sendiri dibanding yang lain. Mereka dalam kerjasamanya kalau kita lihat di sini dia tidak terikat kepada proses pengadaan barang dan jasa itu. Cuma di situ kita paling tidak karena ada prinsip itu efisien terus selesai. Mereka bisa membuktikan itu lebih efisien dan sudah tidak ada masalah. Jadi ada peraturan Gubernur nomor 97 tahun 2007 tentang pengadaan barang dan jasa pada SKPD garis miring UKPD yang melaksanakan PPKP. Sepanjang anggaran itu bukan dari APBD, dari tarif layanan, dari pendapatan kerjasama dapat dilaksanakan oleh UPT Pertamina makanya PPKPD dan diberikan fleksibilitas. Artinya tidak perlu mengacu kepada kertas, tetapi ada prinsip-prinsip tadi, prinsip efisiensi. Kan kita juga ada hitungan kan, dia mau ikut tender. Patron kita kan dapat order estimate 30, 70 kan. Kita cantumkan bahwa mesti gaji juru parkirnya 2 kali UMP, terus semua mesin parkir dipasangin CCTV untuk menolong kita kan. Nanti kan itu link untuk menangkap orang yang pelanggaran. Kalau dia lebih murah dari itu ya sudah, kita evaluasi lagi. Nah kalau khawatir seluruh tempat Pak, kita nggak bawa, ya udah perjalanan aja.
nggak usah suruh jalan. Nanti udah jalan lagi, nggak ada lagi. Tapi yang menang kan pasti tetap yang satu grup dong, dia yang lebih efisien kan. Dia kan tawarin lebih murah. Nah, itu nggak usah suruh Jakarta. Perjalanan yang dia sanggup saja. Dalam parsial khawatir terjadi masuk perusahaan lain sehingga Pusing. peralatan di kita menjadi banyak, utamanya back office pada online system kita. Nah, saya juga setuju Pelaksanaan semua. secara bertahap adalah pembagian revenue-nya itu pada saat itu sudah berjalan dan pada saat itu diperhitungkan. Jadi Kita bisa nanti kan jalan. Bapak batasi 2 tahun ya. Ya minimal 2 tahun atau 3 tahun. Harus paksa dia. Dia bisa ajak konsorsium. Dengan kondisi Jakarta 2 tahun udah dapat itu terdefinisikan berapa tahun Malaysia. Kalau 5 tahun terlalu lama. Kemarin udah ada juga CEO dari Kalim Pak. Jadi Dia juga mau biayain. dia langsung biayain dari CEO. Ya. Jadi pemilik CEO ini juga datangnya. Itu ketemu dia. Bilang aja 2 tahun lah kita mau beres semua Jakarta. Tender full aja begitu Pak. Sama pendidikan si terhadap petugas itu. Ya nanti itu bertahap dalam. Perlu aspek lain Pak waktu dalam hal pengamanan pada jalan itu ya, karena beberapa lokasi jalan pada jam-jam tertentu itu dipergunakan untuk kegiatan lain seperti PKL dan lain sebagainya. Paling enggak kan itu jadi nggak steril, karena yang namanya meter parkir dia agak berbeda Pak. Ya ada SFP-nya juga dirapikan. Paling enggak kan supaya nggak mengganggu revenue juga, karena kalau pemanfaatan lahan tadinya untuk parkir jadi banyak PKL gitu kan, akhirnya kan nggak bisa okupansi nggak penuh ya. Barangkali perlu juga koordinasi dalam Ya, konstruksi kalau itu ini. kita jamin. Ya. Kan sekarang PKP kita udah denda sampai 500.000. Itu pasti kita jamin. Kalau dia itu nggak masalah Pak. Sekarang tinggal tugas Pak Gubernur kan cuma tinggal membuat pergub tentang tarif yang 3.000 per jam. Saya malah mau bikin 3.000 boleh sampai 5.000 Pak. Nah, jadi konsep kita waktu itu koridor Pak. Nanti begitu 2 tahun sekali naik bisa ke 5. Nanti pergubnya siapa yang siapkan? Kita yang siap. Jalan aja Pak. Selesai kan? Nanti konsultasi dengan biro hukum kaitan dengan besaran. Hah? KPP gimana? Baik, terima kasih Pak Wagub. Bapak yang kalau saya berbicara tadi saya sependapat dengan biro hukum bahwa dalam konteks ini PPK BRU boleh melakukan lelang sendiri. Itu asumsinya untuk belanja pengadaan barang jasa yang diumur dari anggaran layanan PPK BRU. Nah, ini isu karena begini Pak. Setuju. Nah, memang ini dalam investasi, jadi itu investasi dari mereka. Setuju. Kemudian yang kedua yang ada kaitan dengan itu terkait lelang investasi yang Bapak sampaikan sebelumnya. Nah, ini perlu kita melihat dari sisi yang berbeda. Apakah secara regulasi entitas BEUD diperbolehkan sebagai insan penanggung jawab kerjasama kalau istilahnya. Ya. Kalau dalam konteks regulasi yang ada baik itu di Permendagri 17 maupun 22 kan penanggung jawab kerjasamanya ada di namanya TKKIP kan, itu jajaran Pak Lup bisa ke Pak Sekda. Ya, itu yang perlu menjadi perhatian. Kalau merujuk ke Transjakarta, bus. Oke. Kalau PPKB BUD pimpinan ini Pak, jadi pimpinan SKPD lah, akan pengen KPD langsung menandatangani urgensinya. Ya, oke. Itu yang kedua. Kemudian yang Bisa ya. Ya, iya bisa. Penuh Pak. Pernah BRUD penuh. Terus ya. Kalau Kalau BRUD penuh malah kan kepalanya pun boleh dari profesional. profesional. Tetapi untuk yang menggunakan APBD tetap harus dilaksanakan oleh PNS. Misalnya bendaharanya atau kasih PPI-nya itu tetap PNS. Karena dia udah penuh kan. Karena tetap pertanyaannya. Kalau enggak Pak, kalau yang PPKB Kepala BRUD itu boleh PNS. kalimat boleh swasta. baru yang Kecuali pegang uangnya ya. Ya, kalau sepanjang uang itu dari APBD maka tetap harus dilaksanakan. Kalau nggak ada uang APBD malah langsung bebas. Tidak ada masalah. Yang Ragunan nggak boleh kan, BRUD Ragunan tidak boleh karena Ragunan itu masih terima uang kita. Kalau masih ada PPD masuk PNS untuk melaksanakan pembukuannya Pak. Bendaharanya semuanya. Kalau yang mungut udah bebas kan. ada KPA, ada PA. Pak berarti Pak ya, rumah susun kita bisa jadikan BRUD penuh dikelola profesional, bisa loh Pak. Asal dia pungut uang dia atur sendiri. Hanya kita batasi naikin tarif harus pergub. Berarti bisa diswastakan BRUD rumah susun. Mau pakai Pak Jonathan lagi, kita rapat lagi sama BPKD sama ini. Rumah susun saya mau kasih ke Yayasan Eko. Rumah susun juga dalam ngajukan PPKB Pak. Siapa? Pernah
rumah susun mungkin. Ya, udah BU dia. Cuma belum penuh karena dia masih pakai uang kita APBD. Nah kita pengen lepas. Jadi banyak sekali yayasan lah sekarang yang mau didik. Saya yayasan Muda Seci, dia keluarin duit kan, dia bangun pun dia mau. Sekarang barang udah jadi nih, kita suruh dia bantu. UPT kan punya kepentingan, berantem di dalam, dia nggak mau kasih yayasan ngurusin. Kasih yayasan kelola BRUD. Dia kalau misalkan bangunnya dia mau, ini nggak usah bangun, duit dia tarik, dia didik orang, dia latih pelatihan, ini jalan ini, berarti bisa. Itu nggak usah butuh kontes lagi. Tinggal BRUD kita pasang orang-orangnya mereka. Baru yang ketiga Pak, pendapat bahwa mekanisme tetap harus melalui lelang yang tadi. Oh iya, lelang. Ya, tinggal kita mengembangkan spesifikasi kalau bahasa Perpres 5470, spesifikasi kalau dalam bahasa ini output base apa yang kita harapkan. Iya. Itu yang jadi barometer, jadi itu yang kita kompetisikan kepada calon peserta. Yang penting ada masukan syarat. Saya ingin ini udah teruji di beberapa negara lebih dari 10 atau 30 tahun. Dan nggak mau yang baru nongol-nongol menang, itu gila di tiap kali menang baru setahun 2 tahun kita pusing dibuatnya. Cantumkan pakai di negara berapa negara 30 tahun segala macam, terus ada CCTV, terus bisa online, masyarakat bisa lihat, harus dibuka, harus dibuat perjanjian itu Pak, ya masyarakat bisa melihat, dibuka semua. Uang masuk parkir ya waktu masyarakat tuh, saya masuk parkir bayar pun saya bisa lihat saya masuk apa enggak nih. Nah itu yang kita mau. Jadi kalau ada transparan gitu orang suka untuk bayar. Perbandingan tendernya apa yang bisa penawaran ini bagi berapa? Mau kasih 60% apa 70 atau 50? Teknis sama besaran administratif Sama jumlah tahun, kalau nggak tahun. komposisi yang dibangun terakhir itu besaran Tapi revenue, tapi kita pengen teknisnya yang diatur. Karena ini akan berubah. DKI Pak, seperti kota maju, tiba-tiba jam 2 tahun. Makanya nanti BPKD tolong, BPKD Bu, kita mau tenderkan juga yang iklan. Yang seperti di Perancis itu, semua titik iklan halte JPO itu yang tiap 2 hari dia mesti bersihkan itu. Yang kemarin dibawa dari MNC itu, tenderkan Pak, seperti. Jadi Pak Gubernur ingin dalam 1-2 tahun ini tiba-tiba Jakarta ini yang utama ini udah jreng seperti Eropa ya. Nah ini akan memaksa mereka bongkar pajak. Baru yang keempat Pak Waduk, tadi jika katakanlah Biro Hukum mengatakan PPK BLUD bisa sebagai penanggung jawab proyek kerjasama, ini kan berikutnya ada isu tentang aset barang BPH yang akan dimanfaatkan. Bahkan itu ada kaitannya tadi dengan regulasi di Permen 17/2003. Aset apa yang dimanfaatkan? Jalan ini kan statusnya tercatat sebagai barang milik daerah. Nah, itu kan berarti kan pemanfaatan aset. Nah, ada isu di situ yang perlu menjadi perhatian bersama. Izin Pak. Sebelum BPKD di tempat. Jadi sebenarnya agak unik nih kalau kita membuat, tapi ini diskusi Pak, parkir BLU dengan fungsi BLU yang lain itu ya, fungsinya layanan kepada masyarakat langsung. Artinya rugi pun kita, seperti misalnya Transjakarta ya nggak masalah, kan masyarakat terlayani. Tapi kalau ini misalnya hasil kerjasama ini, nanti kan duit banyak karena dia lebih efisien sehingga UPT atau BLU ini duitnya banyak. Apakah duit, kalau secara konsep kan mereka sebetulnya ada untuk diputar segala macamnya, sehingga mungkin perlu juga dipikirkan di sini karena ada tadi penumpukan itu mungkin apakah seperti perusahaan yang lain dia ya ada seperti PAD atau setoran atau apalah, karena kalau itu nanti untuk diputar dan itu akhirnya hanya untuk habis itu remunerasi kan bisa jadi juga. Karena kalau kita lihat ini nanti betapa efisiennya itu, betapa menghasilkannya, kan itu ada sisi lain yang perlu harus kita sikapi. Ya, mungkin BPKD lebih Ya, kalau kita lihat ini Pak, kalau kita lihat fungsi BLUD kan melayani masyarakat. Terus kalau di trans sama rumah sakit itu memungkinkan untuk tapi di sini kan parkir
sedikit kayaknya lihat untuk kerugiannya. Nah kalau melihat bahwa aset yang digunakan itu adalah memang aset jalan yang notabene itu adalah dari Pemprov yang dikelola oleh BPKD, maksudnya bukan BPKD, hanya sebagai kuasa pengelola barang aja. Terus itu sebenarnya yang harus disikapinya di situ gitu. Kalau misalnya BLUD melakukan pelelangan itu hanya pengelolaan parkir, itu sih dimungkinkan. Tetapi di situ dia ada aset yang apabila dilelang nanti kan itu bentuknya pemanfaatan, karena dia punya alat yang nantinya harus diserahkan ke kita kalau bentuknya BTO. Nah terus pada pelelangan parkir ini yang harus disikapi oleh kita bahwa kalau memang bagi hasilnya nanti itu tidak dimungkinkan di kita, tetapi yang memungkinkan adalah BLU karena itu polanya bagi hasil, karena kami kalau kita kan nggak bisa, tapi BLU memungkinkan pola bagi hasil. Hanya yang apabila BLU ini dengan penghasilan yang cukup banyak dan dimungkinkan di pergubnya itu untuk dikelola kembali uangnya itu, dan cukup banyak menumpuk seperti di rumah sakit sekarang. Nah jadi mungkin perlu ada pergub yang memang dia harus pengaturan bahwa berapa persen, misalnya 70, 20, 10 seperti yang pertama dulu kita pernah bahas. Dan karena apabila penumpukan di BLU dan BLU tidak bisa mengembangkan dengan uang yang ada, itu adanya idle money gitu. Kayak rumah sakit sekarang sangat banyak yang idle money-nya dan dia tidak bisa menggunakan uang itu. Izin Pak, kaitan pada ini memang begitu banyaknya sifat pada beberapa SKPD yang melaksanakan BLUD. Catat waktu kita rapat ada sekitar 450 miliar lebih ya, termasuk diantaranya sekitar 20 bulan di tempat kita. Tapi kan kemarin kita memang belum bisa menutup secara keseluruhan belanja kita. Terkait dengan ini memang ada rencana dari BPKD untuk mengeluarkan semacam peraturan gubernur yang akan mengatur mengenai besaran silpa yang harus disetor oleh pemerintah daerah. Waktu itu wacananya sudah terbentuk di tempatnya Pak Maulana melakukan itu. Artinya itu sebenarnya begini, khusus untuk BPKD kita pada prinsipnya kita akan menyesuaikan dengan peraturan supaya memang rekening kita sudah bisa tertutup ya. Artinya cost recovery kita memungkinkan untuk kita bisa melaksanakan pembayaran remunerasi dan banyak orang sesuai kebutuhan kita. Yang kedua, memang di dalam bukti itu setelah dia penuh, dia diperbolehkan investasi, khususnya investasi jangka pendek. Kalau investasi jangka panjang memang harus dengan persetujuan gubernur. Artinya dimungkinkan memang untuk BPKB itu melakukan investasi, tapi itu jangka pendek. Sebenarnya yang paling gampang biasanya mereka melakukan investasi dalam bentuk deposito dari idle money yang disolve itu. Dan kebetulan di BPKB itu masuk dalam kriteria pendapatan yang naik. Tetapi memang perlu segera dikeluarkan Pak semacam peraturan gubernur dalam rangka bisa menarik ya hasil masuk ke SPPAD kita. Ya begitu. Dibuatkan aja. Yang satu lagi Pak, kan ada LHPP. Jadi kan kalau kita lihat yang Perpres 54 sama 70 ya Pak, itu kan sebenarnya yang mengatur kita belanja gitu, bukan kita mengatur kita pendapatan. Dan kita kan belum pernah melihat bahwa sebenarnya sekarang kan banyak untuk menarik pendapatan kita, cuman peraturannya dianalogkan ke situ kan, karena kita nggak punya payungnya gitu. Nah itu dengan seperti itu dimungkinkan Kak BLUD melaksanakannya dengan aset-asetnya gede. Ya, lanjut Pak Udut. Benar yang Ibu dari BPKD menyampaikan bahwa Perpres 54 junto 70 berbicara ketika kita akan belanja, situ ada uang APBN, APBD, clear kita ngikut Perpres 54 junto Perpres 70. Pertanyaan tadi, bagaimana ketika kita akan memanfaatkan aset? Isu yang kita ambil di sini adalah semangat kompetisinya. Jadi di sini ada aset kita yang dicatat dalam SIMAK BND, barang milik daerah, itu akan dimanfaatkan bentuknya bisa KSP atau BGS atau BSG. Yang kita dorong adalah lelangnya. Nah, gimana cara ngelelangnya itu bisa diambil jiwa yang ada di Perpres 54 di situ. Situ ada kompetisi, ada spesifikasi yang kita adu dan sebagainya. Seperti itu, Bu. Nah, kemudian tadi ini sama dengan pertanyaan saya tadi nih. Kira-kira secara regulasi, artinya apakah ada perda atau pergub yang mengatakan bahwa BLUD ini boleh sebagai PJPK, penanggung jawab proyek kerjasama. Artinya di sini adalah tadi memanfaatkan aset, bukan belanja.
kalau belanja pakai uangnya layanan BOD, klaim kita sepakat itu tidak ngikut Perpres 54, itu silakan ikut mekanisme yang berlaku di BOD parkiran itu sendiri. Pasti ada ya. Kalau nggak ada nggak mungkin kerjaan nggak bisa. Pertama bahwa PPKM BUD asetnya adalah aset yang tidak disahkan. Artinya dia melekat, tetapi dalam melaksanaannya biasanya ada peraturan gubernur pemanfaatan aset untuk masing-masing PPKM BUD itu. Kita ada pergub nomor 64 memang dia secara eksplisit bahwa itu bagian dari pemanfaatan lahan untuk itu, tetapi jalan-jalan itu ditunjuk sebagai tempat parkir yang ditarik distribusinya. Karena ini memang kewenangan pengelola itu ada. Tetapi kita semata-mata hanya ingin melaksanakan pengelolaannya, Pak. Artinya pemanfaatan aset dalam bentuk lain, itu tentu saja kewenangannya ada di BPKD. Ya, misalnya untuk ada di situ dipasang iklan apa ya silakan. Tapi kita hanya pengelolaan perhatian. Kita dibatasi hanya core bisnis. Gitu. Berarti udah boleh, udah ada pergub yang menyerahkan jalan itu untuk mereka tarik duit. Justru yang tadi pertama lebih susah. Kalau jadikan objek itu lebih susah. Ya, lebih dan susah. dia berlawanan ya. Ini dengan sebagaimana jalannya cuma jadi persoalan ya persoalannya gini Pak, pemerintah daerah mungkin juga bisa menghasilkan atensi dan koneksitas nah ini yang jadi masalah nantinya ini terkait dengan durasi kontrak. Nah, kalau ada kebijakan pemerintah pada jalan itu, berarti kan harus segera dilakukan adendum ya mengenai jalan itu yang tadinya dibutuhkan menjadi belum buka. Tetapi kalau soal persentase karena di sini fair, pendapatan berkurang karena lahan berkurang, pendapatan berlebih karena lahan lebih itu keuntungan persentase seperti itu jalannya berbesar. Tetapi akan banyak melakukan adendum pada pelaksanaan ininya Pak, pokoknya nanti mungkin kita minta arahan. Karena jalan itu memang nggak settle untuk padat ya. Memang undang-undang tentang jalan, undang-undang 38 kalau dilarang mengikuti. Ya betul Pak. Nah, artinya harus ada klausulan nanti yang kita susun di KK-nya bahwa jalan itu kan memang bukan peruntukan sebagai tempat parkir. Ada kepentingan lain dari transportasi yang lebih penting prioritas dalam rangka memanfaatkan jalan itu seperti ini usaha. Sekarang apa tuh yang dari grup yang mengatur ini untuk SRB ini untuk parkir itu peraturan Kementerian Perhubungan Pak nomor 27 yang ini kalau ini kalau 64 Pak kalau ada SK pencerahan ya kepada beliau itu Pak. Jadi bukan harus lagi ke BPKD kan sudah diserahkan SK. Berarti udah selesai. Berarti bisa Pak ya? Pak punya kontak itu karoseri Trisakti nggak Pak? Udah punya kontak? Ada pasti Pak Saprin yang ada derajat. Kita itu dia udah bikin bus tingkat Mercedes ini di Solo. 1,9 M. Dia prototipnya persis Singapura. Solo beli. Habis itu kan panggil Mercedes urus masukin ke katalog RKPP kita beli aja. Dia beli di Cina 3 miliar. Solo iya. Kalau sini sini. Magelang. Bagus kan busnya? 1,9 M. Mercedes Benz mesinnya. Solar. Peduli amat lah mau kayak ini mau output ya masa bola ini ada bus. Udah mau pusing lagi sekarang. Ini orang mau nyumbang. Polisi dia kan? Polisi apa yang semi terbuka itu? Iya. Murah Pak. Kita beli 5 3 M lebih. Polisi kita atap yang full Enggak ditutup. Jadi maksudnya Pak Gubernur, ini kan mobil turis. Kalau udah kosong, turis mau lihat sekitar Jakarta museum itu, nanti tusuk yang kawal Pak, kan di jalur biasa tuh Pak. Motor nggak boleh masuk di jalur itu, bus-bus yang jelek pasti out kan. Kita tanggapin itu bus jelek. Nah sopirnya kita pindahin ke situ, di keliling. Jadi kalau pas sore atau malam, kan kita bayangin itu, nanti Taman Sudirman itu penuh LED Pak, di semua dinding. Jadi kalau penuh LED udah malam nggak musim hujan, orang pasti suka naik atas kan, anak-anak muda keliling, yang naik motor nggak ngaruhan kan, mau pacaran mau apa terserah kan, terus pusing amat, pasangin CCTV, ini iklan, karena udah mau dukung, banyak perusahaan iklan mau dukung, nanti yang perusahaan Mayora gitu kan, dari orang tua mau temuin bosnya. Pak Ridwan juga mau pasang meter padi yang di Bandung. Yang mana?
Oh iya, Pak Dewan pasti mau. Lucu loh kita kalah sama Bandung nanti. Gara-gara sementara juga Bandung nunggu saja. Bandung sering lagi kalau kita jalan, dia ikut jalan terus. Saling menunggu berarti. Makanya saya bilang mau jadi Iya, dan Bang. sana pinjam dulu Pak. Jadi dia pinjam dulu, nanti proses lelang di jalan berada Pak. Dia mau jadi pembaharu itu mesti terobos. Asal tidak, kalau saya tidak terima uang dan tidak memberikan uang negara, saya nggak takut. Kalau kamu cuma fitnah saya masuk penjara, saya rela masuk penjara. Ya saya juga tantang Anda balik, yang periksa saya. Kamu juga buktikan harta kamu sama biaya hidup kamu sama pajak kamu bayar sesuai nggak? Kalau nggak, kamu juga bisa bunuh dulu. Lu boleh periksa aku, Pak. Lu boleh periksa harta saya, biaya hidup saya, pajak saya bayar. Kamu yang periksa saya juga buktiin. Saya salah di mana gitu loh. Nah ini masih penting kita ngajak pada baterai ini. Kamu jangan periksa saya juga. Kecuali saya nyolong ya. Kecuali saya minta komisi gitu sama bisnis ini gitu loh. Belakang kirimin buat saya. Itu masalah. Kalau enggak, saya enggak takut. Dari sisi manapun tidak merugikan negara kok. Masa menguntungkan negara tidak keluar uang, Anda ribut sama saya gitu. Kayak ERP. Kita mesti tender investasi juga ERP. Nanti siapa? Mungkin ini yang siapa yang ngatur ERP ya? ERP-nya? SPL. Hah? Sony SPL elektronik kan. Itu ya? Maksud saya bukan jelas pajak juga kan? Lantai 16 Pak. Itu juga mesti segera tuh Pak. Iya Pak, kita sudah siapin. Nah sebetulnya polisi ya saya pikir ya, ini sebetulnya ada pembodohan kita tuh Pak perusahaan. Kalau polisi udah pasang ERI, Electronic Register Identification itu, kau usah bikin ERP lagi kita bos. Barang yang sama kok. Kan itu kan, kamu harus pasang kobu di mobil kamu. Kamu lewat, langsung saya tahu plat apa. Ya sama juga. Di debit uang, karena masih keluarin udah ERI aja mesti biaya ERP. Makanya polisi ngarapin, kita masukin data, kita bangun ERP, tau nggak? Kita bangun ERP, otomatis dia ERI dia dapat. Makanya dari awal udah minta data dia Pak. Iya. Jadi itu saling menguntungkan. Tapi maksud saya kalau udah polisi duluan ERI, kita jangan ERP, numpang aja. Namanya dia numpang kita ERP. Dia isi data, udah ada ERP, langsung dia berfungsi dia. Kan kemarin pertemuan kita dengan Polda itu Pak, memang harapan mereka seperti itu. Kita bangun ERP kan? Nah, jadi kan mereka ke sini menanyakan, jadi seolah-olah kepolisian dengan kabar kita lagi intensif di ERP. Nah, terus mereka menyampaikan kami sudah mulai dengan ERI, sistemnya sudah ini. Nah, kalian mau jalan dengan yang mana? Ya kalau misalnya nyambung dengan yang ERI kami, kita sudah siap. Cuma mohon maaf, jadi kemarin kita sebetulnya selama ini pembicaraan kita ingin kalau bisa tidak langsung masuk dengan konsep ERI-nya itu, karena ada, ya saya tidak tahu lebih detailnya, tapi ada masalah mungkin lebih karena mereka saya kira mungkin dari dinas perhubungan yang lebih tahu di sana, yang kita tidak ingin masuk kepada ada sesuatu di situ, sehingga itu yang kemarin. Sehingga kalau kita lihat dari kepolisian sebetulnya memantau terus ERP-nya kita itu sebetulnya kiblatnya seperti apa. Baik, kita mesti ambil kiblat yang open system. Jadi yang dibuat dari polisi pun tidak sia-sia teman. Itu aja kan. Itu cuma dua, nggak free and cut dua. Nah, waktu rapat awal kan kita sudah sampaikan. Artinya mereka menghubungi. Saya bilang nggak bisa begitu, bahaya. Harus ada lagi investasi. Baru dia mudah lagi. Dia mau tunjuk kan? Ini lelang mirip-mirip lelang parkir mesin kok ya. Kapan bisa lelang? Dari kampus berjalan ini Pak. Kampus berjalan nih Pak. Kampus berjalan ini. Campur aku PPKI itu undang-undangnya ya sebagai panitia dalam. Tergantung lah.
Yang penting nggak nyalain aturan. Kalau mau sendiri begini nggak apa-apa. Ajak LKPP, ajak BPKP dampingin. Jalan. Ya bagi rapatnya lama-lama itu sebentar lagi Desember loh Pak. Maksud saya itu lelang ini Pak Gubernur kan selalu suka begini. Tiap minggu, tiap hari itu ada yang baru kita ciptakan gitu. Ini mesti launching lagi yang baru nih. Mau tunggu tahun depan udah basi, masih sebelum Desember launching soal parkir ini. Harapannya kita ada satu percontohan. Maksudnya ERP juga saya maunya Desember ini mulai black tender, mulai dibuka. Minimal di pers kita ngomong, kita udah tender ERP. Ya, kayak monorer kan udah tiang panjang. Walaupun sekarang nggak tahu kemana tuh mesinnya tuh, ini monorer. Masih belum aja. Oh, udah dipotongin semua di MRT enggak, MRT oke. Yang masalah ini monorer. Saya dari awal saya nggak ragu sama mereka. Tapi karena kita nggak ada keluar uang, hanya teruskan yang kemarin, ya biarin aja. Lagi udah tungguin, kalau nggak ya udah cabut. Ya kan? Jadi Kuningan jalan jembatan belum ada kegiatan. Sama itu Pak, saya mau tender iklan itu loh Pak, yang MNC Group. Oh iya, yang Ya, lagi disiapkan Pak. Segera. Ya. Ya betul-betul tahun depan kita pengen bus baru, kayak festival, JPO semua. Jadi Jakarta tuh parkir mesin, taman, berubah Pak Jakarta. Kalau ini Pak yang halte sama JPO ini kaitannya erat sama BPKD karena beliau kan melelang juga. Nah, mungkin nanti Yang lelangnya saya udah suruh hold. Kalau mau cepat, bisa cepat. Kita mau yang lelang itu mesti bersihin tiap 2 hari. Lagi JPO semua. kalau sekarang yang lelang biasanya meninggalkan bekas ya. Habis selesai di sana ditinggalin tuh barang Pak. Tiang-tiang. Ini nggak mau, kita mau dia rawat terus dia punya kita mesti masukin. Kita mau nyontek tornya Singapura atau di Eropa itu. Yang lagi dibicarakan sama dia Pak, kalau sekarang titik lelang sekarang sampai nunggu berapa tahun. Kemudian kalau ada prasarana itu yang berubah, contohnya tadinya ada JPO jadi tidak ada, atau ada JPO tumbuh baru karena perkembangan kawasan seperti apa, siapa yang melaksanakan, lagi bicarain gitu Pak. Oh, kita bisa kasih ke dia lagi nggak apa-apa. Kalau di kawasan itu ada JPO lagi, dia bisa kasih ke dia lagi. Jadi harus bayar kita berdasarkan harga lelang yang baru. Bisa seperti itu, atau harga yang berapa kali lipat gitu. Awal Desember direkturnya JC Deko dari Paris mau datang. Nggak usah ketemu lah, yang penting kita mulai barangnya aja jadi. Kami pusing gitu. Itu yang bisa masalah tuh. Kalau ada tumbuh lagi JPO yang baru, itu gimana? Iya. Kita nggak mau kasih ke dia juga. Itu lagi dibicarain. Harus lelang. Ya kan? Dia mau seluruh Jakarta kita minta 2 tahun dan selesai. Ya udahlah, rugi dikit nggak apa-apa. Itu kecil juga iklan kita selama ini mainnya, hanya 400 miliar gitu. Kamu 2 triliun juga nggak bisa bikin semua langsung jadi. Siapa yang ngerawat? Siapa yang bersihin Pak? Yang furniture itu yang apa ya? Furniture itu ya? Advertising yang. Nah itu bisa kasih petunjuk. Bus jam berapa, apa semua itu ada di sini. Pak yang tersangka. Apa nih? Oh ini ya. Oke. Berarti selesai kita nih. Baik, siap. Sanggup Bapak yang juga ya? Pelaturannya udah hafal habis. Golongan masih rendah, masih kuning. Ya, Mas belum ini sekarang ya? Kemarin ikut kategori 2 Pak, tapi belum lulus juga tesnya susah. Berarti bisa jadi kepala BRUD dong. bisa. Angkat aja kepala BRUD parkiran semua. Kepala BRUD aja. Iya Pak, kalau PT. Oh enggak dong, ini kan mesti naik dong. Golongannya udah ini. Ya, UPT itu udah BRUD kita kan? Udah Juni. Bukan UPT lagi kan? Ya, ini naik dong Pak. Tarik. Ini mesti naik juga. Geser.
Jadi wali kota yang cocok Pak Besok. Biar lebih gaya jadi wali kota sekalian. Ya, makasih ya. Salam ke Pak Agus. Ya Pak. Makasih ya. Tadi mau